Seperti tadi dalam doa Ibu Gembala dikatakan bahwa tidak pernah sia-sia orang yang mencari Tuhan, amin. Ya, kita percaya bahwa tidak pernah sia-sia. Iya, hari ini saudara kita ada di bulan Desember, tanpa terasa ya kita sudah memasuki bulan yang terakhir di tahun ini. Kalau kita masih hidup, ya bilang kanan kirimu haleluya puji Tuhan. Ya, masih hidup kan? Bilang sama kanan kiri, masih hidup kan? Puji Tuhan. Seringkali kita lupa bersyukur bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh lebih penting daripada pakaian, amin. Hanya karena pakaian, hanya karena makanan kita lupa bersyukur. Sebenarnya kita masih diberikan hidup itu sudah lebih baik dari segala-galanya. Iya saudara, kita baca bersama Injil Yohanes pasal yang pertama. Ya, masih dalam berita Natal, ini adalah minggu-minggu Natal. Kita mempersiapkan untuk menuju kepada hari Natal 25 Desember. Jadi firmannya masih semua tentang Natal. Yohanes pasal yang pertama, judul perikopnya ayat yang pertama, firman yang telah menjadi manusia. Ya, kalau dulu yang saya tahu di dalam kitab saya dikatakan Isa Al-Masih adalah kalimatullah, firman Allah yang menjadi manusia. Dulu saya tidak mengerti ya, kenapa Yesus itu Tuhan datang menjadi manusia. Ya, bahkan saya pernah adu pendapat dengan seseorang, dia bilang masa orang Kristen tuh percaya Tuhannya manusia, masa Tuhan menjadi manusia. Lalu saya tanya kepada dia, menurut kamu Tuhan bisa melakukan segala perkara? Nggak bisa. Ya, Tuhan bisa menjadi angin? Bisa. Tuhan bisa menjadi api? Bisa. Tuhan bisa menjadi segalanya? Bisa. Lalu saya tanya, Tuhan bisa jadi manusia nggak? Dia sejenak bingung, lalu dia bilang bisa. Ya, dan saya bilang kepada dia, Yesus Isa Al-Masih adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah kalimatullah, firman Allah. Injil Yohanes pasal yang pertama, judul perikopnya firman yang telah menjadi manusia. Kita baca bersama ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah siapa? Allah. Ya, jadi Yesus itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia firman Tuhan, dia kalimatullah, firman Allah, saudara. Ya, ini rahasianya. Ayat 2 berkata, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Ingat, ketika menjadikan dunia ini, bumi dan segala isinya, Allah itu hanya berfirman. Ya, Tuhan itu cuma berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang. Ya, jadilah cakrawala, jadilah cakrawala. Itu yang menjadi kekuatan bagi saya ketika saya menghadapi masalah, saudara. Saya percaya untuk menjawab masalah dan saya dan saudara, Tuhan cuma cukup berfirman. Percayakah saudara? Karena firman itu mengandung kuasa. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Karena firman itu adalah Yesus Kristus. Ya, kenapa ada orang-orang yang mengalami kesembuhan, saudara? Ketika dia sudah divonis dokter cancer, dia divonis dokter, tidak ada harapan lagi. Ya, satu kesaksian yang pernah saya saksikan di mesbah doa, ya seorang rekan saya pelayanan Yudit Halim, suaminya divonis kena cancer otak, dan itu cancer terlangka di dunia. Ya, di Amerika itu kasus pertama, di Singapura itu kasus pertama suaminya. Ketika dokter buka otaknya, dokter bilang tidak ada harapan. Ya, kita akan coba, tapi di operasi tidak akan menyembuhkan dan tidak menjamin dia bisa sembuh dan selamat. Dokter berkata paling usianya tinggal 6 bulan. Kami akan coba buka ya otaknya, dan kita akan lihat kansernya menjalar sampai kemana. Waktu dibuka, saudara, otaknya, dokter angkat tangan dan telepon dia. Kami hanya nurut ibu, menurut ibu dilanjutkan enggak operasinya, karena ternyata kansernya sudah sampai ke
batang otak, sudah sampai ke telinga, sudah sampai ke mata dan lain sebagainya. Kalau ibu bilang lanjutkan, kami lanjutkan. Kalau enggak kami tutup kembali. Istrinya cuma nangis dan bilang lakukan yang terbaik menurut dokter. Oke, kita akan coba ambil, tapi setelah operasi ini mungkin dia tidak bisa merasa, dia akan buta, dia nggak bisa mendengar. Karena semuanya kami ambil itu, tetapi ada satu yang sudah menempel di batang otak itu tidak akan kami korek. Karena pasti dia mati. Ibu umurnya tinggal 6 bulan. Parah, sudah benar-benar stadium akhir kansernya. Akhirnya diambil, suaminya mereka sudah berkata bersama-sama ketika dokter sudah memberitahu semua resikonya. Suaminya bilang, umur saya tinggal 6 bulan. Kita melayani Tuhan, saya pengen beri makan orang-orang miskin. Kita pergi ke bangsa-bangsa. Waktuku hidup tinggal 6 bulan. Lalu suaminya sembuh, setelah selesai di operasi dia pulih kembali dan tidak terjadi apa yang dokter katakan. Dia tetap bisa lihat, dia tetap bisa dengar, dia tetap bisa bicara. Dan dia melewati 6 bulan, saudara. Mereka pelayanan, tapi memang di tengah pelayanan suaminya kadang lagi pelayanan kesakitan. Ya, kepalanya dia kesakitan, setiap sikat gigi dia bilang kumur-kumur, orang lain yang keluar ya kumur-kumur bekas pasta gigi, dia setiap sikat gigi kumur-kumur yang keluar darah-darah gumpal. Iya, dan kesakitan luar biasa setiap kali pelayanan, kesakitan luar biasa. Berdoa sampai akhirnya kira-kira ada tahunan saudara lewat ya operasinya itu. Kambuh lagi, dia anfal. Kembali ke dokter. Itu didatangkan profesor dari Amerika karena itu kasus kanker terlangka di dunia dan baru pertama kali di Singapura. Di Amerika ada beberapa yang kena, nggak banyak. Profesor dari Amerika terbang lagi ke Singapura. Mereka bilang ini sudah waktunya, pasti semakin parah karena sudah anfal pingsan-pingsan. Dokter bertanya kepada istrinya, kita akan operasi tapi kami tidak menjamin. Mungkin dia akan keluar hidup dan bisa juga dia keluar mati. Karena sudah semakin menyebar. Kamu persiapkan peti jenazah. Dia siapkan semuanya saudara. Dan suaminya sudah bilang berhenti berdoa untuk kesembuhanku. Kalau sudah waktunya aku kembali ke Tuhan, mati itu sebuah keuntungan. Relakan aku, jangan lagi berdoa untuk kesembuhanku. Saya sudah gak kuat menahan sakit ini, relakan saja. Mereka sudah rela, semuanya sudah rela. Dokter operasi, begitu selesai keluar operasi, suaminya belum sadar. Dokter bilang, siapkan peti mati dan siapkan segala-galanya. Yudit Halim lagi tunggu dia di ruang ICU di dalam rumah sakit, suaminya terbaring di tempat tidur. Tiba-tiba di tengah malam suaminya duduk di tempat tidur. Badannya bergetar semua. Lalu dia teriak, Jesus here, Jesus here. Yudit Halim kaget saudara. Ketika lihat suaminya bergetar dia bilang mungkin ini sudah puncaknya kritis. Dan dia akan lewat. Yudit Halim lari mendekat ke ranjang tempat tidur suaminya. Dia berkata, jarak berapa meter dari tempat tidur suaminya. Ada hadirat Tuhan yang begitu kuat. Dan istrinya tidak bisa menembusi hadirat itu. Dia tersungkur di situ dan mukanya sampai ke tanah menyembah. Dia berkata, hadirat Tuhan itu kudus sekali. Dia gak bisa tembusi atmosfer hadirat Tuhan di tempat tidur suaminya. Dia lari saudara, tersungkur langsung gak bisa tembus. Suaminya dilawat Tuhan di situ, Jesus here, Jesus here. Lalu dia tertidur lagi. Dan istrinya lihat dia tidur lagi, mungkin dia hanya mengalami mimpi atau apa. Istrinya balik ke tempat tidur, dia tiduran lagi di sofa sambil menunggu suaminya. Dia kaget jam 5 pagi suster bunyiin alarm, pasien hilang. Lalu istrinya bangun, dia bilang, jangan-jangan suamiku rapture. Karena tadi malam dia mengalami seperti itu. Semua heboh, alarm rumah sakit bunyi, suaminya keluar dari kamar mandi. Sambil nyanyi. Saudara, suster yang lihat kaget ngomong, kamu gila,
nggak ada pasien operasi otak besar, sudah berdiri dan pergi ke kamar mandi sendiri. Dia bilang, hei, aku sudah sembuh. Tadi malam Yesus datang ke sini dan menyembuhkan aku. Dia berfirman bahwa kamu sembuh, kamu sudah sembuh. Susternya bilang, no, kamu gila, balik ke tempat tidurmu. Dia cerita tadi malam Yesus datang. Dan dia berfirman, aku telah menyembuhkan engkau. Lalu dia coba duduk, tidak pusing. Dia copot semua selang-selang, dia tidak apa-apa. Dia coba berdiri, tidak vertigo, gak pusing. Dia pergi ke kamar mandi, dia mandi. Dan sampai hari ini dia gak mati saudara, sudah puluhan tahun. Tuhan yang berfirman. Ketika dokter ngomong apapun, firman itu berkuasa. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah dan firman itu Allah sendiri. Dan ketika dia datang ke dalam dunia dalam rupa manusia yaitu Yesus, segala kuasa diberikan kepadanya. Karena itu saya terlalu percaya saudara, ketika saya mengalami pergumulan yang berat, saya cuma nangis di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, bagimu tuh gak ada perkara yang mustahil. Kalau hari ini engkau berfirman selesai, maka itu selesai. Tapi apakah engkau dapati aku berkenan di matamu? Sebelum kita mendapatkan perkenanan Tuhan, maka jangan mimpi saudara. Bagian kita adalah mengejar perkenanannya. Karena tidak bagi semua orang, ya Tuhan menyatakan perkenanan itu. Dikatakan saudara, dia yang menjadikan segala sesuatu dan tanpa dia tidak akan ada yang jadi. Waktu menciptakan dunia Tuhan cuma berfirman, jadilah gelap, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah air, jadilah siang, jadilah malam. Apakah dia tidak sanggup berkata jadilah sembuh? Utangmu banyak, dia bilang jadilah lunas, amin. Waktu ngomong utang kok aminnya kenceng ya. Haleluya ya. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Ya, tidak ada perkara yang mustahil saudara. Ya, Tuhan sanggup bekerja. Ayat 4 dikatakan dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Di dalam Yesus itu ada hidup dan hidupnya itu adalah terangnya kita. Siapa yang ingin berpindah ke dalam terang Tuhan? Ketika pertama kali Tuhan menciptakan manusia, mereka ditempatkan di Taman Eden, tempat yang indah sudah seperti sorga. Manusia gak perlu bekerja. Ya, gak perlu ambil shift malam, shift pagi, sampai berapa kali semalam, sehari ya. Dia sudah ada semua Tuhan siapkan. Tumbuhan ada semua untuk mereka makan. Tapi akhirnya setan tahu. Dan setan berusaha untuk menjatuhkan manusia. Dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Dan ketika manusia berbuat dosa, Alkitab berkata setan dibuang dari hadapan Allah. Tadinya dia malaikat, Lucifer. Ya, lalu dia terbuang dari hadapan Tuhan, dia menyeret saudara. Ya, malaikat yang lain untuk ikut menjadi pasukannya. Dari sorga, dari Taman Eden, mereka terbuang kemana saudara? Ke bumi. Dan manusia juga dari Taman Eden juga dibuang ke bumi. Jadi kita hidup satu nusa kambangan kan? Sama setan di bumi. Jadi bumi ini tempat pembuangan. Saudara mengerti sekarang? Jadi ada yang mau lama-lama tinggal di bumi? Siapa yang pengen cepat-cepat Tuhan datang lalu kita pindah alamat? Nggak ada yang pengen loh, ini jemaat ini terus maunya apa ya? Mau kerja terus Bu di Philadelphia. Mau kerja terus. Ya, kita adalah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Karena kalau tidak dipersingkat waktu ini tidak akan ada yang selamat. Waktu sekarang ini sudah tidak kayak dulu saudara. Dulu 24 jam itu 24 jam. Kalau dihitung dengan waktu sekarang sehari itu tinggal 22 jam menurut para ahli. Bumi berputar pada porosnya itu semakin cepat. Ya, dan memang Alkitab berkata waktu ini akan dipersingkat. Karena kalau tidak dipersingkat tidak ada yang selamat. Semuanya terseret dengan dunia. Padahal dunia ini adalah tempat pembuangan. Tapi heran banyak orang yang mencintai dunia. Ya, biarlah selama Tuhan beri kita waktu hidup di dunia, aku mau melayani Engkau Tuhan. Saya nih di sini saudara, kelihatannya lama sih, tapi benar-benar nggak ada waktu loh.
Ya, habis khotbah dari sini 2 kali saya harus ke New Jersey. Di sana saya khotbah 3 kali. Saya nginep nanti semalam, besok pagi saya langsung harus ke New York lagi. Ya, lalu khotbah di sana. Benar-benar nggak ada waktu. Waktu hari apa itu saya benar-benar rasa ya, makan pagi di New York, makan siang di Philadelphia, makan malam di Atlanta loh saudara. Ya, benar-benar itu. Capek, yes, melayani Tuhan, tapi saya bilang Tuhan selama masih ada waktu, ya aku mau memberi hidupku untuk melayani Tuhan. Tidak ada lain yang bisa kita kerjakan selain melayani Tuhan. Ya, mengisi waktu hidup kita ini dengan melayani Tuhan. Tuhan udah beri kita napas, Tuhan beri kita kecukupan. Lalu apa yang harus kita balas? Ya, jangan engkau jadi pengangguran loh di hadapan Tuhan. Amin. Ya, mari kita terus bekerja selama masih siang. Karena Alkitab berkata akan datang malam dan kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Tidak semua harus berkhotbah di mimbar. Jangan saudara semua, Pak Lukas kata Bu Debbie saya harus melayani Tuhan, berarti saya mau khotbah Pak. Jangan, nanti saya banyak saingan. Ya, saudara bisa menjadi pendoa. Dari rumah engkau berdoa buat bangsa ini, engkau berdoa bagi Indonesia, engkau berdoa bagi jiwa-jiwa. Ya, itu benih yang tidak terlihat tapi engkau mengambil bagian dalam proyek kerajaan Allah. Ya, saya berkata Tuhan, saya mau menghabiskan waktu saya untuk melayani-Mu karena saya tahu tidak lama lagi. Kita sedang ada di hari-hari yang terakhir, waktu-waktu yang singkat saudara ya. Dan dikatakan terang itu ya di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, lalu ayat yang kelima, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Tadi yang saya bilang ketika manusia dibuang ke dalam dunia, setan membangun sebuah kerajaan di dunia ini. Makanya Yesus berkata dunia dan segala isinya ada di bawah kuasa si jahat. Ya, karena itu yang ada dalam dunia ini cuma 3 hal, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Tidak ada yang lain. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa sebuah kerajaan yang namanya kerajaan Allah. Dan dia pindahkan orang-orang dari kerajaan setan yang mau percaya kepada dia, yang menerima dia, diberi kuasa. Memiliki hidup yang baru, terang yang baru itu, hidup mereka dipindahkan dari gelap ke terang. Makanya dikatakan gereja, apa artinya gereja? Eklesia, kumpulan orang-orang yang hidupnya telah dipanggil dari gelap masuk ke dalam terang yang ajaib. Kita sudah berpindah dari kerajaan setan kepada kerajaan Allah. Ya, dan dikatakan di sana terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Orang yang hidup dalam Yesus, dia ada terang di dalam dirinya. Dan kegelapan di sekeliling ini tidak bisa lagi menguasai kita anak-anak Tuhan. Sehingga kita bisa dengan tegas berkata tidak kepada dosa. Orang yang terus membangun hubungannya dengan Tuhan, dia gak akan mudah jatuh bangun dengan dosa. Ada yang berkata, tapi saya masih Bu, saya hari ini bertobat, besok kumat. Nah ini masalahnya. Engkau gak konsisten hidup di dalam kebenaran firman. Hidup kudus itu tidak susah. Asal engkau mendekatkan dirimu dengan Tuhan. Terang yang ada di dalammu itu bersinar. Dan kegelapan di sekeliling itu tidak bisa lagi menguasai kita. Ya, kita punya kuasa saudara. Saya gak bisa terima kalau ada orang Kristen yang berkata, ya saya ini mau Bu hidup kudus, tapi kenapa besok saya jatuh lagi, saya dosa lagi. Berarti engkau belum sungguh-sungguh hidup dalam terang itu saudara. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes ya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes disuruh untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus ya. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya, itu nubuatan Nabi Yesaya. Berserulah orang di padang gurun, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu Yohanes Pembaptis, dia disuruh menjadi orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ia bukan terang itu, Yohanes bukan terang itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, tentang Yesus yang akan datang. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Inilah Natal. Yesus yang adalah terang datang ke dalam dunia. Banyak orang cuma merayakan Natal tapi mereka gak pernah tahu arti dari Natal itu apa.
Ya, Yesus yang adalah terang datang ke dalam kegelapan, melenyapkan kegelapan itu dan membawa hidup kita masuk ke dalam terang. Tapi kalau engkau terus hidup dalam dosa, kenajisan, percabulan, kepahitan, gak bisa mengampuni, engkau masih ada di dalam gelap dan engkau belum berpindah ke dalam terang. Engkau belum mengalami Natal yang sesungguhnya. Dan dikatakan di sana, saudara, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10, ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia yang menjadi, Yesus ini yang menjadikan dunia, dia adalah firman, tapi dunia tidak mengenal dia. Sampai hari ini banyak orang yang tidak mengenal Yesus. Mereka menolak Yesus adalah Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, kepada manusia, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bangsa Israel menolak, sampai hari ini Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Makanya mereka terus berdoa di tembok ratapan supaya Mesias itu datang. Mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Ayat 12, tetapi semua orang, mari kita baca bersama ini saudara, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Katakan amin. Kita yang percaya kepada Yesus, kita diberi kuasa. Kita diberi kuasa untuk apa? Menjadi anak Allah. Karena itu kegelapan tidak lagi menguasai kita. Orang yang bersinah bisa berkata, no, aku tidak akan bersinah lagi sebab terang itu ada dalam diriku. Tapi orang yang main-main dengan dosa, engkau belum sungguh-sungguh menerima Yesus. Ini yang berkata Alkitab. Saya mengalami, saya suka dulu melakukan dosa. Saya hobi berdosa, semua dosa saya coba. Tapi ketika Yesus datang dalam hidupku menjadi terang. Stop, berhenti, semua berhenti. Adik saya dulu badannya tatoan. Ya, suka mabok, judi, merokok. Ketika dia dijamah oleh Tuhan Yesus. Saat itu juga dia bilang ketika saya selesai dibaptis, keluar dari baptisan. Rokok berhenti, mabok berhenti, judi berhenti, semua Tuhan berikan dia kemerdekaan. Dan sampai hari ini dia terus hidup dalam kebenaran itu. Orang Kristen teman-temannya dulu yang mabok, yang judi datang, dia injilin. Dia bilang engkau Kristen tapi engkau belum mengalami terang itu. Saya mengalami Yesus waktu saya buka hati karena tidak semua orang Kristen mau buka hati bagi Yesus dan berkata Tuhan jadilah Tuhan dalam hidupku. Banyak yang hanya beragama dan tidak memiliki pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi orang yang menerimanya. Karena tidak semua orang menerima Yesus saudara. Ya, sebagai orang Kristen pun engkau harus berdoa Tuhan. Aku membuka hatiku. Menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ubah hidupku Tuhan. Banyak orang menjadi Kristen hanya karena turunan kan, dilahirkan dari keluarga Kristen. Ya, lahirnya hari Natal, dinamai Natalia. Ya, tapi belum tentu dia menerima Yesus dalam hatinya. Menjadi Kristen saja tidak cukup. Engkau perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Makanya Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan mungkin melihat kerajaan Allah. Dia berkata, saya sudah tua, bagaimana saya dilahirkan kembali? Gak mungkin, aku ini udah tua. Masa aku masuk lagi ke rahim ibuku? Yesus bilang kau harus dilahirkan lewat firman. Ya, engkau harus dilahirkan kembali. Semua kita saudara. Katakan hari ini Tuhan jadilah Tuhan atas hidupku dan jadilah juru selamat. Karena semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Dan kita adalah orang-orang yang berhak menjadi ahli waris. Karena tidak semua orang Kristen masuk surga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh menjabat tok anak Allah. Tidak semua menjadi anak Allah saudara. Banyak orang yang mengaku Kristen. Tapi tidak semua anak Allah. Ya, kalau engkau anak bahwa engkau sah, engkau adalah ahli waris.
Ya, jangan hanya menjadi Kristen yang beragama, tapi mari kita mengalami Tuhan Yesus secara pribadi, mengalami terang itu, mengalami firman itu. Ayat 13 dikatakan apa saudara? Anak-anak Allah itu statusnya apa? Ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita menjadi anak-anak Allah artinya apa? Benih ilahi itu ada dalam hidup kita. Bukan anak sebagai yang dikatakan persetubuhan laki-laki dengan perempuan. No, dikatakan di sana kita diperanakkan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Di dalam hidup kita, saudara dan saya, ada benih ilahi. Dan kodrat kita itu kodrat yang baru Tuhan berikan. Ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelumnya. Dia huruf besar yaitu Yesus. Ya, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kita semua tidak bisa melihat Tuhan, saudara. Allah Bapa itu seperti apa. Tetapi dia datang dalam rupa manusia. Dan memang Tuhan tahu, manusia itu butuh figur untuk disembah. Amin. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kenapa aku tidak menyatakan diriku kepadamu dengan wujud? Karena pasti kalau aku menyatakan diri kepadamu dengan wujud, engkau akan membuat patung. Dan patung itu akan engkau sembah yang menyerupai aku. Makanya Tuhan menyatakan diri kepada mereka lewat angin, lewat api. Tapi semakin kesini Tuhan tahu manusia itu membutuhkan satu figur untuk bisa dia ikuti. Allah mengirim nabi-nabi untuk berbicara kepada manusia agar mereka bertobat. Dia bunuh nabi-nabi. Enggak ada. Bahkan tidak ada lagi satu korban darah yang bisa menyelamatkan manusia. Dulu perjanjian lama orang kalau berdosa, dia datang ke bait Allah, sembelih kambing domba, darahnya tercurah, dosanya dihapuskan. Saudara bisa bayangkan kalau itu masih berlaku sampai hari ini? Kita harus menyembelih darah untuk menghapus dosa? Tidak cukup itu kambing domba, sapi saudara. Saya yakin, benar enggak? Cari ke pasar, Pak, ada domba habis, ada kambing habis, sapi habis, manusia berdosa semua. Iya Pak, iya. Satu hari kita bikin dosa 3 kali, maka 3 harus kita sembelih. Makanya Yesus datang sebagai anak domba Allah. Dia dikatakan the Lamb of God, anak domba Allah. Artinya lewat darah pengorbanan yang kekal dan abadi, yaitu darah Yesus, selesai semua kutuk atas dosa manusia di dunia ini. Katakan yes, amin. Ya, tetapi banyak orang tidak mengerti akan hal ini. Dulu saya pun berkata orang Kristen tuh goblok, percaya sama Tuhan yang mati. Bagaimana Tuhan mati? Saya baru tahu setelah saya baca Alkitab bahwa memang Yesus datang untuk mati. Dan ini yang saya sampaikan kepada orang-orang yang tidak mengerti. Saya banyak ketemu dengan orang-orang yang sebangsa saya dulu, mereka tidak tahu. Saya menjelaskan. Ya, dulu kita tahu bahwa darah itu menghapus dosa. Tetapi tidak ada lagi, Tuhan berkata, tidak ada lagi darah yang bisa menghapus hidup dan dosa manusia yang begitu bejat. Semua dosa mereka lakukan. Maka Allah berinisiatif untuk turun dalam rupa manusia. Dia yang adalah Allah mengosongkan dirinya datang sebagai hamba. Ya, nanti di ibadah kedua saya akan bahas dia datang bukan di hotel bintang 5. Yesus lahir di kandang. Saya dulu waktu menikah pertama kami susah saudara. Ya, uang benar-benar pas-pasan.
Tapi saya tidak pernah bermimpi dan berkata kepada suami saya nanti lahir di kandang apa ini, kandang ayam atau kandang sapi ya. No, itu kita yang manusia. Kita berharap buat anak kita, kita kasih yang terbaik, benar gak? Tapi kita perlu belajar, Yesus datang. Dia lahir di kandang loh. Dari situ kita belajar kan siapa kita ini. Yang menuntut fasilitas yang terbaik, minta yang terbaik. Ya, kita cuma hamba, gak ada yang perlu kita sombongkan. Ya, dan Yesus datang lahir di kandang domba. Dia lahir di palungan, bukan lahir di hotel bintang 5. Tapi kita berasa sudah ini sedikit, dia direndahkan dikit, belum tahu siapa saya. Ya, belum tahu siapa saya. Ya siapa lu? Emang siapa sih lu? Kenal aja kagak. Ya, itulah manusia. Benar enggak saudara? Ya, kita ini lupa ya bahwa dia datang menyelamatkan kita, dia yang punya sorga. Dia punya segalanya. Ya, nanti kita akan dalam ibadah yang kedua saya akan membahas tentang Natal itu adalah sebuah kesederhanaan. Ya, bukan apa-apa saudara. Ya, oke, kita merayakan Natal bagus, kita hiasi rumah dengan lampu-lampu, yes. Tapi yang terpenting engkau hiasi hatimu dengan terang yang dari Tuhan. Biar Natal tahun ini, ya saya undang para imam musik. Biar Natal tahun ini kita mau berkata, Tuhan, kami mau buang semua yang gelap di hati. Kepahitan, kekecewaan. Kami mau nyalakan terang Tuhan di hati kami. Kami lepaskan pengampunan. Kami mau buang hal-hal yang lama. Dan kami mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita naikkan lagu Yesuslah Kebenaran. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Yang menyelamatkan setiap kita. Dan karena itu Natal adalah kita belajar hidup bagi Kristus saudara. Kita belajar hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih